Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak DRH Triawan Al-Kausar MVSC selaku dosen pengampu mata kuliah struktur perkembangan hewan. Di sini saya Aris Budi Setiawan dan rekan saya Muhammad Abdul Rauf Fansuri akan menerangkan tentang materi perkembangan sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan adalah rangkaian organ visceral dari kelenjar-kelenjar yang menghasilkan sekret yang berfungsi untuk pencernaan, absorpsi, dan metabolisme makanan. Pencernaan amfibi. 1. Tutup gigi. Berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. 2. Esofagus berupa saluran pendek. Yang ketiga, ventriculus atau lambung berbentuk kantung yang bila terisi makanan menjadi lebar. Lambung katak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tempat masuknya esofagus dan lubang keluarnya menuju usus. Yang keempat, intestinum atau usus dapat dibedakan atas usus halus dan usus tebal. Usus halus meliputi duodenum, jejunum, dan ileum, tetapi belum jelas batas-batasnya. Yang kelima, usus tebal berakhir pada rektum dan menuju keloata. Yang keenam, kloaka merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Kelenjar pencernaan pada amfibi terdiri atas hati dan pankreas. Hati berwarna merah kecoklatan terdiri atas lobus kanan yang terbagi menjadi dua lobulus. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan. Setelah itu, pankreas berwarna kekuningan melekat di antara lambung dan usus. 12 jari, duodenum pankreas berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Nah, selanjutnya yaitu pencernaan pada hewan reptil. Yang pertama, rongga mulut. Nah, bagian rongga mulut ini disokong oleh rahang atas dan bawah. Masing-masing memiliki deretan gigi yang berbentuk kerucut. Nah, gigi menempel pada gusi dan sedikit melengkung ke arah rongga mulut. Nah, rongga mulut pada rongga ini juga terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang dua. Yang kedua yaitu esofagus atau kerongkongan. Yang ketiga ventriculus atau lambung. Yang keempat intestinum. Nah, intestinum ini terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada anus. Nah, jadi kelenjar pencernaan pada reptil meliputi hati, kandung empedu, dan pankreas. Nah, hati pada reptilia memiliki dua lobus dalam, gelambir dan berwarna kemerahan. Kantung empedu terletak pada tepi sebelah kanan hati. Pankreas berada di antara lambung dan duodenum, berbentuk pipih ke kuning-kuningan. Selanjutnya yaitu pencernaan pada hewan burung. Yang pertama, paruh. Nah, paruh merupakan modifikasi dari gigi. Yang kedua, rongga mulut, terdiri atas rahang atas yang merupakan penghubung antara rongga mulut dan tanduk. Yang ketiga yaitu faring, berupa saluran pendek. Esofagus pada burung terdapat pelebaran pada bagian yang disebut tembolok, berperan sebagai tempat menyimpan makanan yang dapat diisi dengan cepat. Yang keempat, lambung terdiri atas pertama, proventriculus, lambung kelenjar-kelenjar, banyak menghasilkan enzim pencernaan, dinding ototnya tipis. Yang kedua, ventriculus, lambung pengunyah, empedal atau ototnya berdinding tebal. Pada burung pemakan biji-bijian terdapat kerikil dan pasir yang tertelan bersama makanan yang berguna untuk membantu pencernaan. Setelah itu, yang kelima yaitu intestinum, terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada kloaka. Nah, usus halus pada burung terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Kelenjar pencernaan burung meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Selanjutnya yaitu pencernaan pada hewan ruminansia. Pencernaan hewan ruminansia ada 4 bagian lambung, yaitu yang pertama rumen atau perut besar. Yang kedua retikulum atau perut jala. Yang ketiga omasum atau perut kitab. Yang terakhir yaitu obamasum atau perut masam. Nah, urutan pencernaannya yaitu rumput di mulut, dikunyah rumen di pencernaan, polisakarida, protein, dan fermentasi selulosa dan enzim selulose. Mulut dikunyah,
lagi di retikulum. Omasum, abomasum, pencernaan di enzim pencernaan. Nah, selanjutnya yaitu pencernaan pada ikan. 1. Rongga mulut atau ovum oris terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham, bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan serta banyak menghasilkan lendir, tetapi tidak menghasilkan ludah atau enzim. Dari rongga mulut makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Yang kedua yaitu esofagus, berbentuk kerucut, pendek, terdapat di belakang insang, dan bila tidak dilalui makanan lumennya, lambung makanan masuk ke usus yang berupa pipa panjang, berkelok-kelok dan sama besarnya. Usus bermuara pada anus. Kelenjar pencernaan pada ikan meliputi hati dan pankreas. Hati merupakan kelenjar yang berukuran besar, berwarna merah kecoklatan, terletak di bagian depan rongga badan dan mengelilingi usus. Bentuknya tidak tegas, tetapi atas lobus kanan dan lobus kiri, serta bagian yang menuju ke arah punggung. Fungsi hati menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantong empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Kantong empedu berbentuk bulat, berwarna kehijauan, terletak di sebelah kanan hati dan salurannya bermuara pada lambung. Kantung empedu berfungsi untuk menyimpan empedu dan disalurkan ke usus bila diperlukan. Pankreas merupakan organ yang berukuran mikroskopik. Sekian penjelasan materi dari kami. Saya Aris Budi Setiawan dan rekan saya Muhammad Abdul Rauf Fansuri. Apabila terdapat kekurangan kami memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.